Salam, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara sekalian yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, Sabtu 29 April 2023, yang menjadi renungan kita bersama dalam kesempatan ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara sekalian yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Nahum adalah salah satu dari karya Nabi kecil, yang artinya dari Kitab Nahum itu adalah penghibur, di mana saudara sekalian yang melatar belakangi lahirnya kitab ini adalah sebuah peristiwa yang akan terjadi kepada orang-orang yang tinggal di Niniwe, sekaligus sebagai penguat dan penghibur bagi orang-orang yang ada di sana yang ditulis oleh Nahum ini. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam renungan kita pada hari ini ada beberapa poin yang dapat kita pelajari. Yang pertama, Allah pada dasarnya baik dan hakikatnya baik. Ia tidak pernah dan tidak dapat berkaitan dengan sifat yang berlawanan. Dalam artian ibu bapa, saudara-saudara sekalian, Tuhan mengasihi kita semua. Apalagi ketika kita menunjukkan cara hidup kita bahwa kita mengasihi Ia juga. Itu sebagai bentuk kita mengimani Tuhan itu ada. Kemudian poin yang kedua ialah Dia tempat pengungsian yang tidak ada bandingnya bagi orang-orang yang miliknya pada waktu kesusahan, dalam artian benteng yang tidak pernah gagal. Ibu bapak saudara sekalian, saya kira percaya kita tentu punya pengalaman masing-masing tentang karya Tuhan yang luar biasa dalam keseharian kita, terutama mengenai kasih-Nya yang menandakan tiada bandingnya, bahkan tempat kita berlindung selama ini. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah Allah mengenal dalam arti mengasihi, peduli kepada semua orang yang menaruh iman kepadanya. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dan diberkati, dan sekarang pertanyaannya bagi kita semua dari beberapa poin di atas ialah apakah kita mengenal Dia? Dalam artian mengasihi Dia, itu kita jawab dalam diri kita masing-masing. Kita kembali melihat apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita selama ini. Apakah kita sudah menunjukkan kita mengenal Dia? Dalam artian kita mengasihi Dia, itu bukti nyatanya. Kemudian yang kedua, apakah kita sudah tepatkah selama ini menaruh iman kita kepada Tuhan? Ingat-ingat dulu, apakah kita sudah tepat menaruh iman kita kepada Tuhan? Apakah belum? Kita jawab juga dalam kehidupan kita ke depannya. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan kita pada hari ini kembali mengajarkan kita untuk tetap berpengharapan kepadanya dalam kondisi apapun. Karena itu adalah sebagai bentuk iman kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya pada hari ini. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena pada hari ini kami punya kesempatan yang luar biasa, di mana kami juga sudah bersama mendengarkan bahkan merenungkan firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, hanya oleh firman-Mu lah kami memperoleh hidup. Dan pada hari ini Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu mengajarkan kami untuk membuktikan dan memperlihatkan iman kami melalui mengasihi saudara-saudara kami dan juga mengasihi Engkau sebagai bukti kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya oleh firman-Mu juga pada hari ini boleh menjadi sulu dan pelita bagi langkah kehidupan kami di dalam kami menjalani keseharian kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Tuhan, dan juga dengan hidup kami pun tahu dan kami percaya hanya di dalam tangan-Mu ada hidup Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, inilah hidup kami
yang kami percaya dan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami ingani dan kami percaya semua itu adalah rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa, inilah permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Amin.